VGA lagi murah di pasaran nih. Ada apa ya? Opening dulu. Akhir-akhir ini VGA tuh udah mulai turun nih guys di pasaran. Yang dulunya bisa sampai 12-14 juta, sekarang bisa turun sampai 10 bahkan 7,5 juta. Itu yang high ya. Mungkin yang bawah tuh bisa sampai 5 bahkan 4,5 juta kayak gitu. Sebelum bahas ke situ, mari kita bahas tentang pengertian VGA itu dulu. Nah, VGA itu apa? VGA itu merupakan sebuah hardware ya guys. Itu tuh kayak perangkat keras yang dia itu ada di komputer. Nah, biasanya tuh VGA itu bisa ada yang udah ada atau tambahan kayak gitu. Nah, yang kita bahas ini adalah VGA tambahannya ini. VGA yang ditambahkan dalam sebuah komputer ini. Tahu kalau di laptop itu biasanya dia udah ada ya, nggak usah ditambahin lagi karena emang fungsi laptop itu compact ya, buat mobilitas seperti itu. Jadi dibikin udah ada kayak gitu. VGA ini ada banyak jenisnya ya guys, dari yang PCIe, PCI dan lain-lain. Intinya itu adalah slotnya ya, slot buat nancepin si VGA yang ini ke komputer. Untuk fungsinya sendiri, VGA itu merupakan sebuah perangkat yang membantu CPU untuk memproses informasi yang diproses oleh sistem menuju ke layar monitor. Fungsi VGA itu sebenarnya seperti itu. Maka dari itu banyak gamer, bahkan para editor video, editor jedak jeduk misal, atau editor-editor yang lain yang seperti Blender yang 3D seperti itu membutuhkan VGA nih. Fungsinya dia itu buat membantu CPU untuk memproses datanya ini biar lebih cepat gitu. Jadi si VGA ini merupakan otak kedua lah, bisa dibilang otak keduanya itu dari CPU. Kalau CPU itu emang otaknya yang utama, nah VGA ini tuh membantu si CPU ini buat bekerja lebih baik lagi, apalagi yang berhubungan dengan proses ataupun yang berhubungan dengan grafik seperti itu. Di VGA ini ada yang namanya GPU atau Graphic Processing Unit ya, GPU seperti itu. Bukan gosok pijat urut ya, bukan seperti itu ya, tapi Graphic Processing Unit yang berguna untuk membantu tadi, karena namanya graphical ya, graphic itu gambar, proses itu memproses, unit itu ya kayak gitulah, unit. Nah, graphic processing unit ini berfungsi untuk membantu si CPU tadi. Jadi dia itu fungsinya ya membantu CPU seperti itu. Maka dari itu kenapa game-game berat tuh butuh VGA ya, biar lebih enak itu. Apalagi dengan VGA itu tampilan yang ditampilkan ke monitor itu, jadi informasi dari sistem diolah ditampilkan ke monitor itu bisa lebih bagus atau lebih jernih. Misal butuh yang pixelnya tinggi, itu butuh VGA. Karena untuk memproses ya, misal pixel itu kan bentuk dari banyak titik-titiknya. Semakin banyak titiknya, otomatis prosesnya akan semakin besar. Nah, maka dari itu butuh VGA untuk membantu proses itu biar nampil di monitornya tuh bisa ciamik gitu, bisa enak buat dilihat. Nah, itu fungsinya dari VGA. Maka dari itu VGA banyak dicari oleh para gamer-gamer ataupun buat para editor-editor, karena ya emang dia butuh buat main game biar lebih enak, buat ngedit biar bisa lebih cepet, apalagi proses rendering, proses ketika kalau kalian pakai Blender ya, bikin 3D-nya itu bisa cepet, karena 3D itu kan butuh banyak sisi dan otomatis geser-gesernya itu ya, buat melihat semua sisinya itu butuh sebuah, karena CPU itu mungkin kuat cuman kurang smooth gitu loh. Maka dari itu butuh yang namanya VGA. Nah, sebelumnya VGA itu emang mahal banget guys. Jadi banyak dikeluhkan oleh teman-teman yang biasanya rakit-rakit PC itu, dia tuh mengeluh kalau VGA itu udah mulai naik gitu, mulai mahal. Jadi mereka bingung dengan budget yang seadanya tuh susah buat rakit PC yang super duper gitu loh. Apalagi kaum-kaum yang rakit PC, nah seperti itu. Maka dari itu harga VGA itu di pasaran cenderung emang lagi mahal-mahalnya guys. Itu kita bahas di sini. Kenapa harga VGA itu bisa naik? Nah, harga VGA bisa naik itu karena yang pertama dari orang-orang yang mining. Nah, kalau teman-teman lihat video saya yang sebelumnya yang tentang blockchain, video kami yang tentang blockchain, tentang kripto, di situ dijelaskan berbagai macam cara untuk mendapatkan sebuah kripto ini. Nah, VGA itu dibutuhkan sebagai salah satunya. Ada sebuah sistem yang namanya itu proof of work ya. Proof of work itu adalah kalian akan diberikan sebuah koin atau sebuah kripto
atau sebuah token jika kalian melakukan pekerjaan. Nah, ini seperti di dunia nyata ya guys, kalau kita bekerja pasti mendapatkan imbalan seperti itu. Di dunia kripto pun sama, ada yang namanya sistem itu proof of work. Nah, itu tuh dipakai buat Bitcoin sama Ethereum. Nah, yang paling gede itu seperti itu. Di dua koin ini menggunakan sistem proof of work yang dimana kalian itu harus mining, sebutannya kan mining ya, kalian harus mining untuk mendapatkan koin atau token itu. Di mining itu mungkin aku jelasin lagi ya. Mining itu adalah sebuah kerja atau sebuah perhitungan ya, intinya kerja. Jadi itu komputer kita disuruh kerja untuk menyelesaikan sebuah algoritma atau sebuah enkripsi. Jadi ketika terjadi transaksi itu akan semua komputer ya, karena mining kan banyak ya yang sistemnya proof of work misal, semua komputer itu berlomba-lomba untuk menyelesaikan transaksi ini. Kalau saya menganalogikan itu sebuah bank. Di bank itu ada banyak teller ya. Nah, si tellernya ini tuh cepet-cepetan buat nyelesain transaksi yang dilakukan sama nasabah. Semisal nasabah itu pengen transfer ke rekening orang lain. Nah, para teller ini tuh berlomba-lomba biar transaksinya itu dibantu biar cepat selesai sampai ke penerima seperti itu. Nah, mining tuh seperti itu. Mining itu ibarat teller ya. Ketika kamu ngelakuin sebuah transaksi atau kirim dana atau kirim token, kirim kripto ke walletnya orang lain, para miner ini atau komputer-komputer yang berkontribusi ini, dia itu akan melakukan perhitungan ya. Perhitungan untuk menyelesaikan sebuah blok ini isinya tuh transaksi-transaksi. Nah, itu cepet-cepetan. Nah, kalau kalian menggunakan komputer seadanya, misal cuman Pentium atau Core i3, itu otomatis akan kalah. Nah, maka dari itu mereka itu menggunakan VGA untuk membantu CPU-nya ini. Nah, ini balik lagi ke yang pertama ya. VGA itu dia membantu CPU untuk melakukan proses. Nah, semakin cepat prosesnya, otomatis transaksinya akan selesai di orang yang paling cepat ini. Misal, ada banyak teller nih, ada 5 teller. Yang pertama udah profesional, yang kedua udah senior, yang ketiga baru magang, 4, 5, 6 juga baru magang. Otomatis akan kalah sama yang udah senior ini, yang udah terbiasa cepat ngitung seset gitu. Nah, sama seperti mining itu juga seperti itu. Maka dari itu mereka butuh VGA, semakin banyak VGA, semakin banyak yang membantunya buat CPU ini bekerja, otomatis transaksinya akan lebih cepat diselesaikan. Nah, kalau transaksi ini sudah selesai, maka dia akan mendapat imbalan sebuah Bitcoin, nggak sebuah sih, paling 0, sekian gitu ya, 0,000 atau Ethereum yang didapatkan setelah dia bekerja. Nah, itu kan bekerjanya seperti itu. Itu yang dinamakan mining atau miner, karena banyak komputer yang melakukan hal itu. Nah, karena kemarin itu Bitcoin sempat menyentuh harga 1 miliar ya, 1 miliar rupiah, kalau dirupiahin ya. Nah, maka dari itu banyak orang berlomba-lomba buat beli VGA ini. Nah, VGA ini dibeli sama orang-orang yang suka mining buat bikin rig atau bikin sebuah interconnection system ya, yang semua VGA itu terkoneksi sama satu PC nanti buat membantu si CPU-nya tadi. Nah, itu banyak orang yang beli kayak gitu. Alhasil ya VGA-nya langka gitu loh. Banyak demand. Nah, banyak permintaan karena supply-nya juga menurun ya, supply-nya menurun karena COVID. Akhirnya ya jadi langka gitu, jadi susah buat dicari. Kalaupun ada yang jual, dia harganya tinggi. Nah, seperti itu kenapa VGA-nya tuh bisa mahal. Selain itu karena pandemi COVID juga ya, akhirnya jalur distribusinya juga agak susah. Jadi supply-nya dari pembuat chipsetnya ini juga susah. Ya, yang buat chipset terbesar itu di dunia itu di Taiwan atau di TSMC. Itu perusahaan yang bikin chipset itu terbesar di dunia, semua dari Apple, IBM dan semuanya itu pesnya ke situ. Nah, termasuk Nvidia dan PS itu pesnya juga ke situ. Nah, di Taiwan itu juga ngalamin sebuah isu atau krisis air bersih. Makanya itu mungkin mereka susah buat bekerja, buat bikin lempengannya itu juga susah, buat bikin VGA-nya chipsetnya itu susah. Selain itu juga Taiwan juga diisukan sedang kayak inflasi gitu. Lagi inilah ada perang politik kayak gitu sama Tiongkok. Nah, maka dari itu tambah susah lagi, udah COVID, yang minta banyak, yang pengen bikin rig banyak, mereka krisis air bersih, diperangi juga sama Tiongkok. Nah, maka dari itu ini tambah susah dan membuat harga VGA itu melesat. Apalagi ada orang-orang yang menimbun ya. Kemarin menimbun minyak goreng, sekarang ya itu
VGA dulu sih ya. VGA kan emang supply, emang demand-nya banyak ya, itu ditimbun sama orang-orang yang pengen dapat untung yang lebih gede kayak gitu. Nah, udah susah tambah susah, tapi yang minat banyak. Ini yang namanya supply and demand ya. Penyedia dan permintaan itu nggak sebanding, banyak yang minta tapi yang ngasih tuh dikit, akhirnya langka. Karena langka inilah maka harga VGA akhirnya bisa naik sampai segitunya, seperti itu. Namun ya akhir-akhir ini itu udah mulai turun. Nah, ini VGA udah mulai turun ya. Mungkin ini angin yang segar buat teman-teman yang suka rakit PC atau suka main game atau mau mining lagi juga silahkan. Nah, ini turun karena yang pertama harga Bitcoin dari 1 miliar tuh anjlok sampai 500 juta, sampai 600 juta. Itu anjlok banget kan. Akhirnya yang beli-beli di atas atau yang mining di atas ini itu ya rugi hitungannya, seperti itu. Apalagi kalau mau balik modal dari mining itu harus 2 tahun lah, itu paling ideal itu 2 tahun ya. Selain harganya turun juga yang kebanyakan karena saingannya udah gede-gede ya, saingan miner Bitcoin itu udah gede banget. Dia udah punya gudang, udah punya persediaan, itu udah jadi perusahaan tersendiri. Jadi kalau Bitcoin itu susah. Maka banyak orang-orang yang miningnya itu sebuah Ethereum ya, miningnya itu Ethereum karena Ethereum itu masih cenderung bisa bersaing lah kita kayak gitu, walaupun mining rignya nggak sebanyak gudang-gudang kayak gitu. Tapi ya ini Ethereum kan udah diisukan, sebenarnya udah lama sih diisukan akan menggunakan sistem baru ya. Jadi Ethereum yang lama ini akan berubah jadi Ethereum versi 2 atau Ethereum 2 kan kayak gitu. Nah, Ethereum 2 ini dia tuh nggak pakai proof of work. Artinya kalau kalian kerja, kalian nggak dapetin Ethereum. Kalau dulu kan proof of work. Kalau kalian kerja, kalian akan dapat Ethereum, akan dapat token, akan dapat kripto kayak gitu. Kalau sekarang pakainya proof of stake. Jadi kalian itu harus nyimpen uang kalian di platform atau di dompet ya. Itu beda-beda setiap sistem staking. Mungkin kita akan membahas tentang sistem staking. Jadi sistem staking itu kalian tuh mengharuskan untuk mengunci koin kalian, semacam deposit kalau di bank, mengunci token kalian atau koin kalian dalam waktu tertentu, misal 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun ya, untuk mendapatkan Ethereum lagi, seperti itu, untuk mendapatkan koin, untuk mendapatkan token. Jadi berbeda, udah nggak pakai proof of work yang kalian kerja dapat duit, tapi proof of stake yang kalian itu nyimpen dana, ngunci dana dalam waktu lama, nyimpen kripto dalam waktu lama, baru dapat ETH. Nah, tapi apakah masih bisa relevan atau masih bisa untuk melakukan mining untuk saat ini? Tentu saja bisa. Masih ada Doge yang bisa di mining, ada MRX juga, MRX atau MNX aku agak lupa. Ada juga Ethereum klasik, yaitu yang Ethereum versi lama yang pakainya proof of work, yaitu masih bisa untuk melakukan mining. Selain kripto ini, masalah kripto di TSMC ini sudah mulai berevolusi, udah mulai memperbaiki jaringan supply untuk bahan-bahan bikin chipsetnya juga sudah mulai untuk memberikan distribusi ya, distribusinya juga udah lancar kayak gitu. Maka dari itu mereka udah bisa memproduksi chipset lagi, dan beberapa perusahaan besar kan AMD dan Nvidia itu adalah sebuah perusahaan VGA yang dia itu meriset, perusahaan itu ngeriset bagaimana bikin VGA itu yang bagus. Intinya evolusi lah, biasa kan ada peningkatan ini. Jadi itu dia tuh intinya riset ya. Dia tuh riset untuk bikin VGA yang lebih bagus, yang lebih murah, yang lebih kenceng. Nah, tugasnya si TSMC, perusahaan yang Taiwan ini, dia tuh memproduksi. Jadi beda ya, udah ada plotnya sendiri-sendiri itu. Nah, si Nvidia dan AMD ini udah berhasil ngeriset sebuah VGA yang lebih bagus dari sebelumnya dan lebih murah. Otomatis dia juga memproduksi VGA yang banyak dan akhirnya bisa mensuplai ke konsumen dengan lebih baik. Itulah kenapa harga VGA udah mulai turun. Jadi seperti itu. Karena kriptonya udah turun, supply-nya atau produksinya itu dinaikkan, akhirnya bisa memberikan supply yang terbaik untuk ke konsumen. Oke. Buat teman-teman yang masih pengen beli VGA atau mau rakit PC atau bikin mining rig-nya, itu terserah kalian. Ini beberapa tips dari kami yang bisa kami berikan ke teman-teman untuk teman-teman yang mau beli VGA. Yang pertama itu kalian tuh harus tahu memprioritaskan GPU. Tadi udah kita bahas kalau GPU itu salah satu otaknya yang ada di VGA ya, Graphical Processing Unit. Kalian harus memperhatikan yang namanya Graphic Processing Unit atau GPU ini yang ada di VGA. Karena semakin besar pastinya akan semakin bagus.
Dan di situ juga ada core-core-nya juga kan, kalian harus baca itu bener-bener berapa core. Core itu otak yang di VGA-nya yang membantu proses. Jadi semakin banyak core-nya otomatis semakin kencang juga kan, semakin banyak yang bantu kan, kayak kita bikin mainan atau kita lagi bikin sesuatu kan, kalau banyak yang kerjain kan semakin cepatnya. VGA pun seperti itu, kalau banyak core-nya juga semakin bagus. Yang kedua juga perhatikan daya listrik yang ada di rumah teman-teman, yang intinya buat VGA ini, buat teman-teman naruh VGA ini, karena VGA itu beda-beda guys, ada yang emang low light atau yang hemat energi, ada yang emang penggunaan tinggi. Nah itu disesuaikan juga sama penggunaan teman-teman. Biasanya kan semakin tinggi emang kinerjanya semakin kenceng kan, seperti itu. Atau teman-teman cuma buat main game aja atau hal yang lain yang nggak terlalu butuh yang kenceng-kenceng banget, yang penting jalan. Yang terakhir juga ada memori atau bandwidth-nya ya, teman-teman juga harus tahu ada DDR1, DDR2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Kalian harus sesuaikan juga, itu adalah jalur ya, bandwidth-nya semakin besar otomatis kayak tol ya, semakin besar mobil yang lewat bisa banyak. Nah seperti itu juga, semakin besar DDR-nya otomatis data yang lewat juga bisa lebih banyak, dan itu membantu juga di GPU-nya tadi. Intinya semua ini saling berkaitan. Dan yang terakhir adalah budget teman-teman ya. Budget teman-teman harus diperhatikan kalau mau beli VGA ini. Teman-teman punya budget berapa dan punya simpanan uang berapa, itu harus diperhatikan untuk membeli VGA ini ya. Jangan sampai teman-teman udah nyisin uang banyak, akhirnya cuman buat beli VGA, setelah itu ludes kan eman-eman, atau sayang lah kayak gitu. Itu tipsnya. Jadi sampai sini, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you in the next video.